Kita ketemu lagi di praktikum mikroprosesor di mata kuliah praktikum mikroprosesor dan bahasa kita masuk ke pertemuan 9 ya setelah TS ini karena emang banyak terlambatnya karena banyak libur. Di sini kali ini kita belajar untuk penggunaan kondisi looping dan array, kombinasi antara looping dengan kondisi di Arduino. Sebagai konsepnya untuk membuat setiap di Arduino sama-sama dengan pemrograman lain itu setelah menggunakan konsep program itu ada masih akan ketemu yang namanya kondisi atau percabangan, pengulangan dan data array atau data ralik. Saya lihat konsepnya sebelum Anda belajar yang namanya ini mungkin ulang ya, Anda udah pernah belajar algoritma, sudah algoritma pemrograman udah dibahas. Satu lagi saya menyampaikan kembali sebelum Anda belajar yang namanya kondisi if atau pengulangan, Anda perlu mengenal hanya mengingatkan ya variabel. Kemudian variabel adalah untuk menyimpan suatu data. Jadi kalau saya misalnya punya angka 5 atau angka 5 atau tulisan kota misalkan Bandung, untuk menampung nilai 5 atau Bandung ini perlu kita membuat suatu variabel. Misalkan variabelnya misalkan tipe datanya kan bilang bulat ya, integer A sama dengan 5. Jadi ketika kita akan mencetak atau mengeksekusi 5 menampilkan di layar, berarti kita digabung dengan A ini variabelnya. Ini adalah tipe data, ini ada variabel atau kemudian ini nilai value. Jadi itu di berbeda PHP. Di PHP SA sama dengan 5. Ya, ini kalau di PHP ini adalah tipe data dengan S$ semua. Ini adalah disatukan tanpa spasi untuk variabelnya. Kemudian setelah variabel itu Anda perlu operator. Operator itu digunakan ketika Anda bisa melakukan operasi aritmatik, misalkan operasi logika atau kondisi atau yang namanya pengulangan dan sebagainya. Operator itu sendiri tadi ada beberapa. Misalkan operator yang sering digunakan aritmatik kan minus dan misalkan sisa bagi dan lain-lain. Kemudian ada operator yang namanya perbandingan. Nah, itu biasanya contohnya saya di sini ada punya algoritma operator rasional. Contohnya di sini ada Anda yang misalkan ya ini ada lambang positif lambang untuk sama dengan. Nah, kalau di sini kalau misalkan kalau Anda sama dengan sekali itu namanya conditional variable. Kalau untuk di kondisi di pengulangan atau ini harus dibuat kode ini harus pakai sama dengan 2. Ya, ini sama dengan 2 sama dengan seperti di sini X sama dengan Y. Kemudian tidak sama dengan atau lebih dari, besar dari, lebih kecil dari atau lebih dari atau sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, tambahnya dengan ini. Dan ada beberapa operator misalnya logika ya, dan banyak lagi untuk operator yang perlu Anda termasuk perlu tahu assignment. Assignment itu yang biasanya contohnya untuk assignment misalkan kalau kita pengulangan for integer A titik koma A lebih kecil dari 6 misalkan titik koma A sama dengan plus itu adanya ada operator assignment. A plus plus itu artinya sama dengan A
sama dengan A plus 1. Jadi kalau misalkan A nya 1 sama dengan 1 plus 1. Seperti itu. Kalau yang minus berarti ya ini aja. Misalkan kalau A minus minus sama dengan A minus 1. Ya, itu untuk kalau misalkan depannya A dulu positif duluan, nah ini ditambahin dulu sebelumnya, sebelum tambahin dulu. Atau yang minus A. Itu kalau logika berarti kan yang ada OR, ada AND, ada lagi misalkan NOT ya. Kalau simbolnya di pemrograman biasanya kalau OR itu tandanya begini. Kalau N adalah setengah. Ini adalah NOT. Kebalikan. Dan ada lagi yang lain. Ini yang sering digunakan dalam pemrograman. Kita kembali ke program. Kemudian untuk posisi menggunakan if atau yang namanya kondisi ya, kondisi atau percabangan. Di modul lengkap ya, tinggal di ini. Saya cuma konsepnya saya di sini hampir setiap program. Jadi misalkan ada if itu ada if tunggal, ada if yang ada pasangannya, ada ketika ada jawaban, ada else, ada if else. If misalkan if tunggal, if kemudian di sini ada kondisi, baru yang namanya pernyataan. Di sini adalah misalkan pernyataan subprogramnya. Jadi kalau misalkan di sini ini kondisi menggunakan operator yang relasional tadi, yang perbandingan. If misalkan A sama dengan 0, misalkan A sama dengan 1 dan sebagainya. Ini pernyataannya terus di sini. Jadi kalau misalnya ini di kondisi ini tidak memenuhi syarat, berarti ini tidak di print dan tidak ada tampil lagi kosong blank di layar. Kalau di program berarti yang menyala dari jawaban error atau enggaknya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang if else if, kemudian if else ya, if kondisi, kemudian di sini ada else. Di sini sama kayak tadi pernyataan. Di sini pernyataan. Ada lagi if yang bercabang. If bercabang berarti ada di sini ada tambah lagi yang namanya else if. Sini sebelumnya tambah yang namanya if si ya, di sini pernyataannya. Jadi artinya kalau misalkan ini tidak memenuhi kondisi yang diinginkan, ini akan mengecek ke sini. LCB ini bisa banyak ya, tergantung dari kita kebutuhannya berapa. Ya. Jika misalkan tidak memenuhi ke sini dan tidak lagi akan ke bawah dan seterusnya sampai ketemu kondisi. Kalau tidak kondisi berarti ya salah gitu ya. Itu mungkin menggunakan if. Kalau menggunakan yang namanya berikutnya adalah menggunakan pengulangan atau looping, pengulangan atau looping. Konsepnya kalau looping itu looping sama dengan komputer mengerjakan sendiri, tapi komputer mengerjakan sendiri, manusia kita mengerjakan sekali, komputer berkali-kali. Konsepnya misalkan saya mau ngetik huruf A misalkan, huruf angka 1 sampai 6 sampai 3 misalkan. Integer A sama dengan 1 misalkan.
Saya kalau misalnya mau print 3 ya lengkap. Misalnya integer B sama dengan 2, integer C sama dengan 3. Jadi kalau saya mau nge-print 1, 2, 3 ya di print 3 kali ini A, B, C nya. Ya, misalkan saya menggunakan programnya si Java misalkan system.out.print. Printnya satu-satu. Ya, di 3 kali 3 baris. Seperti ini. Ini adalah C. Loopingnya 3 kali. Tapi dengan looping cukup sekali saja. Misalnya mau looping 1 sampai 10, berarti tinggal misalnya saya menggunakan while kemudian kondisi. Ya, di sini kita buat inisialisasi dulu. Inisialisasi misalkan integer A sama dengan 1. Titik 2. Kondisinya apa? Kondisinya misalkan ini kayak misalnya if ya, di kondisi di dalamnya A kecil dari 11. Jadi kalau ketika kemudian karena A nya udah di sini ya, jadi saya di sini langsung A 11 titik koma A sama dengan A sama dengan 1, B udah di sini kan, A sama 1, kemudian A kecil dari 11, koma A plus. Nah seperti ini. Ini operator relasional perbandingan. Ini adalah aritmatik ya. Dan ingat di sini itu harus tipenya integer. Integer sorry. Bilangan bulat. Gak boleh pakai koma. A sama dengan 0 karena ini indeks. Ya, indeks. A plus meskipun Anda mau menyebutnya tulisan, tetap aja di sini bilangan bulat untuk di ulangan sini. Pakai integer. A plus A kecil 11 A plus. Ya, ini operator relasional saya bilang. Jadi kalau ini misal pertama A-nya itu 1, A sama dengan 1. Ini berarti nanti mulanya A kan begini ya. Kalau plus kita gini. A plus A plus sama dengan A plus 1. Ini pertama itu ketika mengulang pertama 1, kemudian berikutnya apakah A lebih kecil dari 11? Ternyata di 1, A-nya kan 1, berarti betul, lanjut kita masukin sini 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah misalkan berikutnya apakah 2 lebih kecil dari 11? Kalau B ini lebih kecil terus sampai angka lebih ini 10 kecil dari 11 kan, udah selesai eksekusinya. Nah itu untuk pengulangan. Kalau menggunakan kemudian ini rumus ini ya, for lupa saya. Jadi sini adalah yang ininya sini. Nah, yang ini baru fungsi begini. Kenyataannya di sini adalah misalkan saya menggunakan Java ya, sama Java sama C nggak jauh beda. Print di sini adalah A. Nah, seperti ini. Ini akan diulang printnya sebanyak kondisi, kemudian di bawahnya tambahin iterasinya A plus. Ya seperti itu. Kalau menggunakan for berarti tinggal kalau for langsung satuin for integer A sama dengan 1 titik koma A kecil dari 11 titik koma A plus. Sama. Itu menggunakan yang namanya menggunakan fungsi menggunakan pengulangan.
Kita lanjut contohnya saja langsung ke contoh untuk nanti Proteusnya. Saya buka Proteusnya dulu. Oke, di modul itu ada butuh menyalakan yang namanya 4 LED dengan urutan berbeda-beda. Tinggal pengetahuan kita mau LED-nya mau bareng-bareng nyala atau salah satu nyala atau dua nyala, tergantung konsep kitanya mau seperti apa gitu ya. Pertama yang kita butuhkan setelah video ini kita masuk munculkan yang namanya ambil Arduino-nya dulu. Arduino, kemudian saya bisa menggunakan Uno klik 2 kali biar anda keluar dari sini. Kemudian betul LED, misalkan LED-nya warna red misalnya. Ambil LED, kemudian misalkan yang blue, terus green, sini. Kemudian ada yellow, bebas ya Anda mau warna apa. Kemudian satu lagi warnanya misalkan green. Nah, kemudian perlu yang namanya untuk mengambil LED itu ngejebol, perlu yang namanya tahanan, kita butuhkan yang namanya resistor. Selesai, tinggal di close, kita rangkai, kita masukin Arduino nya, kita tarik ke sini, klik, kemudian rotasi ke kanan, ini cover dulu ya, dan masukin LED resistornya dulu. Kemudian misalkan mau diatur rotasi, tinggal klik kanan, ini sama juga, klik kanan, rotate, klik kanan, rotate, klik kanan juga rotate juga. Ya, udah selesai. Tinggal tarik sini, terusnya disejarkan. Nggak lulus ya, nggak lulus ya. Kemudian nilainya ganti yang 100k, nanti kegedean jadi malahan nggak nyala LED-nya karena tahannya kegedean. Penghambatnya ganti aja 100 itu 100 ohm sama 100 ohm. Oke, juga sama 100 ohm sama 100 ohm. Udah selesai, kita masukkan LED-nya, masukkan yang terserah yang mana. Saya masukkan yang LED di sini. Kemudian yang yellow. Nah, saya di sini menggunakan pinnya 8. Saya masukkan sini. Kemudian pin 9, ini pin ya, pin itu menentukan yang namanya voltnya berapa di keluarannya. Nanti modinya sesuai dengan kita pin berapa, 11. Positifnya ini negatifnya bawahnya, nilainya atas positifnya. Kemudian pakai untuk terminatornya penghubungnya menggunakan zero.
install ini sebelum ada codingnya. Kalau ada install codingnya dia error seperti ini, bisa nyala karena di coding ya. Oke, jadi mikro itu processor itu akan mengatur kapan nyalanya, ini bisa diatur gitu, kapan nyalanya ininya pakai logika. Kalau pakai nggak tanpa logika, pakai mikro itu banyak panjang, bisa gede program. Nah itu bisa ini dengan ada perintah-perintah yang udah ada di program. Nah sekarang waktunya kita memprogram Arduino-nya biar ininya pinnya yang dimasukkan, kemudian LED-nya jadi gradasi biar bisa ini LED ini sebagai output ya, output jadi muncul itu nyala. Jadi dia tentukan untuk programnya itu di kelas. Kita masuk ke Arduino IDE-nya dulu. Arduino IDE saya buka dulu. Arduino IDE. Jadi pertama deklarasi dulu. Yang tadi ini saya deklarasinya menggunakan apa namanya variabelnya konstanta jangan berubah, konstanta tipe datanya integer, kemudian pin 1 sama dengan pin ini digunakan pin berapa, kita pin LED-nya itu tadi kita menggunakan pin LED-nya tadi mana seperti pin 8 ya, LED 8, 9, 10, 11. Berarti deklarasinya di sini pin LED 1, pin 8. Nah, untuk mempersingkat tinggal ada copy saja. Variabelnya kan sama beda, error 9, 10, 11. Sampai sini kita deklarasi yang namanya pin LED-nya itu, pin untuk LED itu outputnya menggunakan pin 8, 9, 10, dan 11. Setelah ini kita masuk ke setupnya, setup kita deklarasi. Sini adalah pin mode yang digunakan. Pin mode itu adalah pin LED. Ya, pin LED 1, output bukan sebagai output ya, deklarasi di sini. Output titik koma, ini kita copy aja. Diganti, tinggal sekarang kita ke bagian breadloaf. Ini boleh dihapus atau tidak, nggak masalah. Sekarang kita deklarasi. Jika misalkan apa namanya kita melakukan kombinasi antara penggulangan yang terasa ini, penggulangan dan apa namanya dan kondisi. Jadi terlebih dahulu kita tentuin dulu. Kita misalkan saya menggunakan fungsinya untuk menggulangnya menggunakan for, kemudian integer i sebagai indeksnya sama dengan 0. Kemudian saya ini mengulang 5 kali ya, 1, 2, 3, 4 pin lot. Kemudian i
kecil sama dengan 5 kan tetap 5 kan, karena 4 kan ini kan mulai dari 0 kan, 0 1 2 3 4 ya. Kemudian yang tadi saya masukin i plus plus, kemudian kita buat fungsi. Nah sekarang kita di sini menggunakan kondisi if ya, if i sama dengan 1, artinya yang lihat 1 ya, 1. Kemudian nah setelah if-nya kita masukin yang dibaca, digital write itu adalah pin red 1, ya high, nyala ya kalau high ya, enggak R-nya gede semua, high. Dan berikutnya untuk LED yang 2, 3, 4 itu kita buat mati. Kalau dia misalnya nyala bareng-bareng, 2 samanya kan 2-nya high aja. Saya di sini contohnya saya ini adalah yang nyalanya yang pertama dulu. Sini low juga. Nyala berarti yang pertama itu, yang putaran pertama itu adalah untuk yang hanya untuk pin apa namanya? Untuk yang pertama dulu, berarti pin LED 1. Itu pin 1. Kemudian kalau sudah, kita lanjut yang namanya berikutnya ini, karena kita ada 4 ini, ada fungsi gini nih yang dicek. Berarti kan if-nya bukan if yang tunggal atau if else, tapi if else if. Berarti di sini kita menggunakan lanjut else if. Nah ini tinggal, ini bisa di copy nih. If nah sekarang yang dua bisa ganti ini jadi low, yang ini jadi high-nya ini. Ganti ya. Pin 2, Nah, ini ingat ya, kalau kita i sama dengan 2 i sama dengan 2 saja berarti kan variabel. Nah untuk kondisi berarti ini sama dengan semuanya 2. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan di sini ya, di sini setelah lagi ya, oke. Ini 3 ini adalah 4. Ini kita buat berikutnya, ini yang yang ketiga, ini kita buat low, ganti else itu pasti ada yang namanya terakhirnya ada else. Ya else saya mau dibuat semuanya pilihan ya, kalau yang udah dapat itu saya menggunakan ininya dibuat mati semua. Ini adalah low. Ya, sampai situ. Kemudian saya buat apa untuk delay-nya. Jadi setelah yang namanya ya, kita lihat untuk ini dulu ya. Ini tutup sini, ini tutup
ini adalah ada yang namanya for-nya belum ya. Di sini kan ada for nih. Nah, ini for nih. Ada close-annya nih. Kan ini dalam pengulangan di sini berarti ada kita buat nilai dari ini adalah 3 second, itu adalah 3 detik 3 second ya, ini 3 second ya. 300 ini adalah 3000 second, itu artinya 3 detik ya. Nah, kalau udah coba di compile dulu, di verify salah ini salah enggak. Kita save dulu namanya, misalkan ini adalah contoh. Kita lihat ada di salah di baris ke 11. Oh, ini ada sama nih, ini kita boleh ganti adalah 3, ini adalah 4. Sekali lagi verify lagi. Nah, tidak ada yang salah ya. Oke, kalau udah kita seperti kemarin dipanggilnya, kita balik ke Proteus ya. Klik 2 kali di sini, kemudian klik pegang file, kemudian kita cari ke kemarin di PC sistem C, kemudian apa namanya, kemarin user ya, user, kemudian user saya Lenovo, server saya atau saya gunakan, kemudian app data ya, pilih lokal, kemudian pilih time, ketika time. Nah, kita cari jam berapa, ini adalah fill 2624 ya. 22 itu yang beri date modifnya ya. Nah, tadi namanya contoh ya, jadi saya carinya ya contoh bikin no.hex. Ini tinggal di kalau mana bisa ulang ya. Jadi saya mulai tadi dari apa namanya, dari C, kemudian user, kemudian apa, Lenovo, kemudian app data, lokal, lagi lokal itu ada tadi adalah tem ya, tem, kemudian pilih tanggal yang terdekat adalah 22. Klik cari nama contoh, karena tadi sifatnya contoh, berarti ketika di compile nih contoh.inox, klik kemudian oke. Kalau udah kita coba jalankan dengan pilih ini run inspection. Nah, pertama yang ini biru ya, udah gantian. Yang kedua ini dialanya 30 second. Terus yang ini duanya saya tidak nyala. Ini habis itu kan mati semua. Coba yang duanya. Oh, yang dua tidak nyala, kenapa? Ini ada masih 10K nih gedean ininya, jadi ini ganti dulu. Nah, ini masih 10K, nanti 100. Ya, bisa nyala itu. Udah itu yang apa namanya, udah saya. Kemudian kalau menggunakan ray, kita balik ke itu bisa diatur ya, tadi bisa nyalanya yang mana, misalkan barang-barang yang hanya 2 langsung, berarti tinggal di codingnya Anda tinggal rubah aja, misalkan untuk di programnya jalannya bareng nggak, misalkan kalau dua-duanya di kedua nih bisa bareng nih di nomor 2, misalkan bareng-bareng antara 1 sama 2 ya, ini gantiannya kayak gini, sesuaikan sesuai kondisi. Oke, kemudian selanjutnya tadi balik ke yang penggunaan array. Ya, array.
Nah, array ya. Dan itu merupakan variabel menampung banyak data. Masing-masing data biasanya dengan alamat indeks posisi data. Jadi artinya untuk kondisi array itu kan harusnya satu ini ya, satu data. Dalam data narik data yang bisa berupa table juga. Jadi array itu cirinya menandakan tandanya begini, tandanya pakai siku begini. Jadi kalau misalnya integer a, sikunya dimasukin sama dengan berapa. Dan itu bisa berapa satu, ini harus satu tipe ya. Kalau misalkan bilangannya ini tipenya kalau kenapa saya integer karena di sini ada 19 semua. Berarti di sini mereka tambah dengan kurawal. Dia masukin angkanya. Ini kalau 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Jadi array itu mulai dari indeks 0 ini indeks. Jadi ini isinya dari datanya 8, 9, 10, 11 yang namanya mulai dari 0. Indeksnya nih indeks 0 sampai indeks 3. Berarti kotak 4 kan. Isinya 11. Jadi kalau misalnya di sini kota, ada kota, kemudian ada Bandung, misalnya nama arraynya adalah A di sini. Kalau saya misalkan di sini huruf, ya misalnya kota Bandung misalnya. Nah ini tipenya misalkan ganti, ya boleh bareng-bareng begitu, tapi harus satu tipe. Jadi kalimat semua gitu ya. Kata semua berarti menggunakan string. Di sini berarti menggunakan string. Dan kalau kalimat di sininya harus menggunakan kutip 2. Nah, misalkan di sini kan seperti itu. Udah saya cuma mulai saja. Tandanya array itu harus ada tanda ini. Jadi gabungin semua. Jadi di sini ini contoh yang udah saya kasih di modul. Anda tinggal ya. Jadi yang dirubah tadi dari yang tadi tinggal Anda dibuat ya. Kalau tadi kan satu-satu deklarasi. Kalau ini Anda dimasukin saya masukin siapa nih coding tadi ya, kurang jelas yang agak lama kalau coding lagi array ya. Jadi kalau yang tadi saya dengan satu-satu untuk pinnya di deklarasi dari pin 8, 9, 10, 11 sekarang digabungkan dengan array. Jadi pertama saya buat nama untuk array basis integer 6 let, kemudian saya masukin konstanta integer pin let-nya ada 6 let ya, 6 let. Kemudian pinnya 8, 9, 10, 11. Ini sesuai nama array-nya. Ini Kurawa nih ya. Kemudian set up. Nah, sama seperti tadi, integer ini sama kayak pengulangan. Ya. Integer ini 4 plus pin mode-nya itu pin let i. Nah, ini kan sama dengan array ini. Ini kan satu-satu ya, 4 kali. Sekarang enggak pin let, kemudian pakai blaze. Blaze kan ada array ini kan, array ini. Let ini kan let. Tanda siku dia. Yang menghapit nama let itu. Jadi pin let dengan indeksnya. Ini indeksnya dari ini. Ya sama sampai yang namanya kurang dari 4. Kan dari mulai 0, 0, 1, 2, 3 ya. 3, 4 udah selesai gitu. Berarti ada 4, ada 3, ada indeksnya 0, 0, 1, 2, 3. Isi 3 itu indeks 3 isinya nilai 11, pin 11. Kemudian tinggal Anda buat tinggal di pernyataan pin mode, pin LED-nya, output. Ini kan untuk keluaran. Berikutnya untuk yang huruf, pertama kita membuat posisi LED mati semua. Ya, kita ini mati semua untuk yang atas ini. Jadi integer ino equals 4 sama seperti codingnya. Kita wordnya dibaca. Ini itu membaca ya. Pin LED-nya itu ya untuk i low. Jadi semuanya mati. Kalau yang ini semuanya hidup semua yang bawah. Tapi dia nyalanya berurutan mulai dari 1 dulu. Delaynya untuk per mati per ini per LED itu 1000 atau 1 second. Gitu. Jadi saya udah ini ada hasilnya sama aja. Ini tinggal saya ganti kalau mengganti ya. Kalau mau ganti kalau mau ganti ininya matikan dulu. Kalau Anda mau ganti tinggal
ingetin dulu kemudian klik dua kali kemudian di browse. Tadi saya udah nyimpan yang Ray berarti data modifnya belum tadi ya. Itu saya compare dulu deh. Saya balik ke sini ke dalam Ray ya. Ray verifikasi namanya Ray. Nah, kita balik ke produksinya lagi. Ya, kita browse. Kemudian pilih yang ini, pilih yang namanya Ray InnoX. Kemudian pilih tinggal oke. Tinggal nyalain lagi. Ya, ini berurutan dia. Nanti semua sama seperti tadi kerjanya. Jadi kalau Anda mau diatur silakan. Oke, jadi nanti tugas yang harus Anda kerjakan adalah kalau tidak paham Anda bisa langsung di WA group atau bisa langsung di Japri atau Anda bisa ke Classroom boleh. Jadi tugasnya ya, tugasnya Anda silakan modif pelatihan di atas yang tadi yang saya contohkan, menambahkan LED menjadi 6 buah, LED tambah jadi 6 buah, kan ada 4 ya, ini isinya 6 buah, pin yang dipakai di Arduino-nya 1 sampai 6. Tadi kan lagi di 8 yang dirubah saja dan otomatis kalau ini kan dirubah sendiri. Variabelnya kerjakan menggunakan pengulang for dan if dan mengarah seperti kelihatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya untuk di mata kuliah praktikum dan praktikum